أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wala. Rekan Indonesia tanpa riba ya, dimanapun berada. Jadi kita sengaja terus mengambil bentuk dokumentasi dan ya katakanlah pemaparan yang memperjelas dari setiap ya katakanlah waktu ke waktu dari pergerakan kita gitu ya. Jadi Indonesia tanpa riba sebagai sebuah visi memang ya bisa dibilang membutuhkan proses yang masih sangat panjang. Ya, ketika dicanangkan pada saat pembentukan Riba Crisis Center di 2013 waktu itu sampai hari ini lebih kurang 10 atau 11 tahun begitu, kita ya setidak-tidaknya sudah memiliki bentuk-bentuk solusi yang ya setidak-tidaknya bisa kita ceritakan dan menjadi ya tentu saja menjadi sebuah pilihan untuk diambil atau tidak gitu ya. Karena kalau sebagai sebuah masalah atau sebagai sebuah maksiat, riba itu kan sebetulnya juga memberikan pilihan kepada para pelakunya. Apakah mau dilanjut atau memang dituntaskan atau berhenti pada saat itu juga. Tanpa harus menunggu solusi, ya riba memang harus di stop gitu ya. Karena solusi itu sendiri adalah ya tadi memberhentikan ribanya. Tetapi kan kebanyakan orang hari ini menuntut ya solusi itu harus ada. Jadi ketika mereka bicara soal apa solusi riba dari kredit-kredit atau utang-utang yang sudah terlanjur, mereka minta supaya dibayari ya. Tentu itu sudah hari ini sudah kita katakan tidak relevan ya. Kenapa? Karena solusi yang sudah terlanjur itu sudah ada dalam bentuk advokasi hukum ya. Jadi buat yang sudah terlanjur ada advokasi hukum. Advokasi hukum ini memang bicara soal hak-hak tidak bayar riba dan itu memang tersedia kok ya, secara perangkat hukum memang ada ya, tinggal kita mau ikut membela ya, melakukan pembelaan atau tidak ya. Karena kalau sebagai sebuah hak, kalau tidak dibela maka akan terus diinjak-injak. Maka itulah ya, di satu sisi solusi uang itu tidak kita miliki dan memang ternyata memang bukan solusi. Karena kalau solusi riba kembali lagi pada uang, sementara riba itu sendiri terjadi karena produksi uang yang terus menerus, baik dari sisi uang-uang yang real yang pertukarannya tidak sesuai dengan syariat, atau uang-uang yang bisa kita katakan hanya pengakuan saja, kayak kertas katakanlah di labeli sejumlah angka hanya karena otoritas negara tertentu yang katakanlah memiliki itu, kemudian menjadikan itu sebagai uang atau mata uang sebetulnya hari ini kan, uang-uang fiat itu ya. Tentu kita tidak katakan itu sebagai riba, tetapi itu adalah bentuk kezaliman yang membuat pada akhirnya konsep distribusi harta menjadi terganggu ya. Sebelum terlalu jauh gitu ya, saya akan kembali lagi kepada bahwa solusi riba buat yang sudah terlanjur adalah advokasi hukum. Dan sebelum mencapai advokasi hukum itu harus ada advokasi iman dulu, karena ini satu kesatuan. Tidak mungkin ada advokasi hukum dan bisa berjalan secara baik kecuali advokasi imannya sudah lebih dulu dimiliki. Apa itu advokasi iman? Advokasi iman adalah ya katakanlah kesadaran dari setiap orang yang melakukan riba bahwa riba itu adalah sebuah maksiat ya. Jadi sebagai sebuah maksiat kadang orang melakukan karena khilaf, tetapi akui dulu itu ya, insyafi dulu ya. Jadi ketahui yang menjadi maksiatnya. Maksudnya apa? Akilah riba wa mukilahu. Jadi kepada yang meminta riba susah kita untuk membuat mereka berhenti ya, karena hari ini riba sudah menjadi sebuah bisnis. Maka perintah yang kedua ditujukan kepada wa mukilahu. Wa mukilahu itu adalah orang-orang yang membayarkan riba, para debiturnya. Jadi sungguh keterlaluan buat Anda yang sudah dibuat susah oleh lembaga riba, dibuat untuk membayar lebih gitu ya, masih juga tidak mengikuti himbauan dari Allah Ta'ala langsung kepada Anda ya, kepada orang yang sudah terlanjur, kepada para debitur untuk hentikan ribanya, stop maksiat bayar ribanya ya. Ingat, stop maksiat bayar ribanya, bukan stop angsurannya, bukan ya. Karena yang dijamin oleh negara dan dijamin oleh konstitusional kita adalah stop maksiatnya. Keyakinan beragama kita bahwa riba itu haram dibayar, yang sudah dilisensikan oleh otoritas ulama negeri ini ya, sah bahwa itu sebuah bentuk maksiat, dan keyakinan kita sebagai umat Islam ya untuk berhenti dari maksiat itu. Maka stop maksiatnya, baru kemudian setelah itu dilakukan ya, baru advokasi hukum bisa berjalan, advokasi hukum bisa sempurna ya. Sebagai sebuah maksiat yang di stop, tentu tidak perlu lagi ada rasa takut atau malu. Hilangkan dua hal tadi, harusnya adalah kebanggaan ya, bukan takut atau malu lagi ya. Jadi kalau sudah tidak ada rasa takut dan malu itu, maka advokasi hukum akan berjalan dengan ya tentu jauh lebih mudah gitu ya.
teman-teman advokat yang kita koordinir akan menjalankan fungsinya di lembaga-lembaga peradilan yang ini sekaligus menjadi ya politik hukum kita. Kita akan memenuhi Mahkamah Agung ya dengan kasus-kasus advokasi melepas riba yang ini akan distatistik oleh negara. Jadi ini sudah lagi bukan persoalan parsial, ini bukan lagi persoalan individu, ini persoalan kita ya, peradaban kita, anak cucu kita hingga nanti hari akhir gitu ya. Ini akan menjadi penjagaan mereka supaya maksiat-maksiat riba tidak perlu lagi terjadi ya, supaya kita memiliki aturan yang legal begitu ya, bahwa yang tidak halal tidak boleh menjadi legal ya, harus sampai ke sana. Dan ini semua butuh effort dan bentuk ya dukungan dari banyak pihak. Yang hari ini sangat saya sayangkan gitu ya, saya sangat mengamati bahwa ketika ego sudah tumbuh, maka yang timbul kemudian adalah hasud gitu ya, hasad dan hasud gitu ya. Maka kita singkat ini penyakit ego, hasad dan hasud ya. Jadi ketika kepentingan seseorang yang merasa dirinya ya katakanlah harus dilayani, harus terpenuhi maunya gitu ya, ego itu kemudian membuat orang ini ya menjadi tidak seperti yang ketika mereka datang sebelumnya ya. Itu tercermin dalam beberapa program yang kami buat, dan hari ini kami akan katakan dengan tegas ya, kalau Anda merasa dirugikan silakan lapor ya. Ketika Anda merasa secara ya katakanlah hak-hak dilanggar, sudahlah, kita sudah tidak perlu lagi kasak-kusuk ya. Kalau memang itu melanggar hukum, laporkan saja ya. Kalau Anda tidak bersabar dengan ya mahkamah akhirat nanti ya, ayo kita selesaikan di dunia ya. Silakan datang ke pengadilan ya, ke perdataannya, urus ke perdataannya, atau silakan lapor ke polisi kalau itu memang menurut Anda ya Anda dirugikan. Jadi sudah tidak perlu kasak-kusuk lagi ya, karena kasak-kusuk ini juga menjadi salah satu bentuk riba yang kami sebut sebagai riba imaterial ya, yang timbul dari prasangka pada awalnya ya. Ya prasangkanya saja tidak boleh, apalagi dustanya, apalagi tuduhannya, apalagi fitnahnya ya. Jadi kalau Anda memang merasa dikecewakan, dirugikan, setidaknya pikirkanlah ke depan nanti boleh jadi lembaga ini akan dibutuhkan oleh anak cucu Anda ya. Jadi jangan rusak. Ketika Anda memang tidak memberikan dukungan, sekurang-kurangnya jangan Anda rusak ya. Jangan Anda membuat ini lembaga ini menjadi semakin sulit untuk tumbuh ya, dengan fitnah, prasangka, hasad dan hasud gitu ya. Jadi riba imaterial ini ya boleh jadi 2-3 tahun belakangan ini terasa sangat berat, yang ternyata kalau boleh dihitung-hitung yang menjadi riba utamanya, yang menjadi sasaran kami, yaitu sistem ekonomi hutangnya, itu ternyata tidak lebih membahayakan gitu ya. Jadi uang-uang besar ya, kalau kita bisa akumulasikan, memang peredaran riba itu kan sangat besar gitu ya. Ternyata itu tidak jauh lebih merusak dari riba imaterial, dari prasangka kita ya, dari lisan-lisan kita yang tidak hak gitu ya, yang menyebut serampangan gitu ya, yang menuduh sembarangan gitu ya, yang membuat pada akhirnya kehormatan tercederai, kepercayaan menjadi rusak gitu ya, sehingga persatuan menjadi sulit dilakukan. Dan sampai hari ini kami duduk berdiri sesuai dengan visi awal gitu ya, tetap seperti ini, dan mudah-mudahan bisa terus begini, bisa terus berlanjut, karena yang kami perjuangkan sekali lagi ini bukan lagi urusan pribadi, keluarga, atau mungkin hal remeh-temeh gitu ya. Ini sudah menjadi sebuah visi yang jauh ke depan, yang perlu diselamatkan adalah ya tentang bagaimana ini bisa terus menjaga ya solusi ini terus hadir seumur bumi ya, karena masalah ini juga akan sampai seumur itu ya. Hari kiamat tidaklah terjadi melainkan riba akan semakin banyak bermunculan ya. Maka Indonesia tanpa riba, sekali lagi saya katakan, Indonesia tanpa riba adalah bahtera Nuh kita. Ayo jaga baik-baik ya. Mungkin hari ini Anda tidak merasakan itu sebagai sebuah ya katakanlah solusi, tapi yakinlah anak cucu kita nanti ya boleh jadi sangat membutuhkan ya. Maka jaga baik-baik, kalau tidak memang mendukung, tolong jangan dirusak ya. Umur pergerakan yang sudah lebih dari 1 dekade paling tidak bisa kami jadikan sebagai sebuah hujah. Kami tidak main-main dengan visi ini. Kami tidak sekedar mencari keuntungan yang ya, kecil sekali lah ya. Kalau sekedar dikatakan bahwa untuk kepentingan pribadi, sudahlah, ini sudah bertahun-tahun ya, sudah berdarah-darah ya, kita sudah jatuh bangun gitu ya, untuk menjaga ini bisa terus berlangsung ya. Jadi solusi yang sudah terlanjur adalah solusi ya hukum. Kita perjuangkan hak-hak kita lakukan ini secara elegan ya. Kita akan datangi ya, kita kumpulkan sampai nanti ke Mahkamah Agung, bahkan sekali waktu kita akan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ini tidak lagi menjadi sebuah pergerakan yang
yang tanpa pola. Nah, sekarang buat yang punya kebutuhan, tinggal kuatin sabar atau kuatkan tahun. Ya, alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah masuk dalam bentuk akad komersil. Ya, kita insya Allah akan meluncurkan ya RCC Homes, satu bentuk perumahan yang ya beberapa tahun terakhir memang kita juga concern di situ, satu bentuk properti yang secara komprehensif mudah-mudahan bisa menjawab atau mengumpulkan semua bentuk solusi itu di dalamnya, ya, semua bentuk solusinya. Mungkin saya tidak bisa terlalu banyak untuk ya bercerita soal RCC Homes karena memang ini baru ditanam, hari ini baru ditanam, ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan bisa memenuhi semua harapan kita ya. Jadi bisa memberikan jawaban sekaligus solusi buat kita semua, tidak hanya dari orang-orang yang menjalankan saja, ya, itu sudah selesai lah. Saya anggap orang-orang yang nanti bergabung sudah selesai dengan urusannya, ya, karena dalam prosesnya ini pun ya juga sudah memberikan proyeksi yang saya kira dari sisi ekonomi itu insya Allah mencukupi. Ya, kita sekarang sudah sedang berpikir tentang bagaimana menebus barangkali luka-luka muamalah gitu ya, yang timbul karena barangkali ya ada janji atau komitmen yang meleset atau ada program yang ya kemudian mengecewakan, yang pada akhirnya mau tidak mau harus saya katakan bersabar dulu ya Bapak Ibu semua. Dari sekian ribu orang yang kami layani, mungkin ada beberapa belas orang atau hanya beberapa orang bahkan saya hitung ya yang mungkin kecewa, yang mungkin merasa dirugikan. Ya bersabar dulu ya, kami akan tebus itu insyaallah ya. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.